Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Salman Al-Farizi NIM 1219002, Karela Citra Mulia NIM 1219014, dan Dini Mardiah NIM 1219031. Di sini kami akan mengilustrasikan sebuah video mengenai teori tentang hak milik dalam fikih muamalah kontemporer. Berikut penjelasannya. Konsep kepemilikan dalam Islam. Pada dasarnya, kepemilikan adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara, di mana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan hal yang melarangnya. Dan dalam pandangan Islam, kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan sesuai syariah, seperti yang tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 32, Quran Surat Al-Hadid ayat 7, dan Quran Surat Al-Maidah ayat 120. Menurut Islam, harta pada hakikatnya adalah hak milik Allah. Namun, karena Allah telah menyerahkan kekuasaannya atas harta tersebut kepada manusia, maka perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta. Sebab, ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut. Adapun konsep kepemilikan harta perspektif fikih muamalah kontemporer adalah diakuinya hak milik individu dan hak milik umum. Hal ini menunjukkan bahwa hak milik terkait erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanah. Untuk itu, manusia tidak mempunyai hak untuk menguasai sesuatu hal tanpa mempertimbangkan dampaknya. Dalam hal ini, dilarang adanya penindasan terhadap hak milik orang lain. Karena di dalam hak tersebut terdapat sebagian hak orang lain yang harus dipenuhi. Islam membolehkan setiap individu untuk memiliki hak milik pribadi, tapi harus sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga hak milik pribadi dapat bermanfaat bagi orang lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Karela Citra Mulia mengenai pembagian hak milik yang mencakup sumber kepemilikan dan macam-macam hak milik. Dan materi selanjutnya terkait dengan sifat kepemilikan dan implikasi kepemilikan terhadap pengembangan ekonomi Islam akan disampaikan oleh Salman Al-Farizi. Pembagian harta dilakukan dengan kepemilikan. A. Harta yang tidak boleh dimiliki dan tidak boleh diupayakan untuk dimiliki sama sekali. B. Harta yang tidak boleh dimiliki kecuali ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara. C. Harta yang boleh dimiliki dan diupayakan untuk dimiliki selamanya dan setiap saat. 2. Pembagian terkait dengan hak milik. A. Hak milik yang sempurna. B. Hak milik yang tidak sempurna. Lalu sumber-sumber kepemilikan. Menurut ulama fikih, sumber-sumber kepemilikan hak itu ada 5. 1. Syara, seperti berbagai ibadah yang diperintahkan. 2. Akad, seperti akad jual beli, hibah, dan wakaf dalam pemindahan hak milik. 3. Kehendak pribadi, seperti janji dan nazar. 4. Perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi hutang atau melunasi hutang orang lain. Dan 5. Perbuatan yang menimbulkan kemudorotan bagi orang lain, seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaiannya dalam menggunakan milik seseorang. Macam-macam hak milik. Dari segi sifat kepemilikan terhadap harta, ulama fikih membagi pemilikan kepada 2 bentuk. Yang pertama, milik sempurna atau al-milik at-tam, dan yang kedua, milik tidak sempurna atau al-milik an-naqis. Dari segi objek hak milik, menurut ulama fikih, hak milik terbagi atas 1. Hak mali atau hak yang terkait dengan harta. Yang kedua, hak ghair mali atau hak yang bukan harta. Yang ketiga, hak asy-syakhsi atau hak pribadi. Yang keempat, hak al-aini atau hak materi. Yang kelima, hak mujarad atau hak semata-mata, dan hak ghair mujarad
yang bukan hak semata-mata. Ada juga implikasi kepemilikan terhadap pengembangan ekonomi Islam, yaitu implikasi kepemilikan terhadap pengembangan ekonomi Islam, yaitu dari ketentuan-ketentuan kepemilikan menurut Islam mengenai makna, macam atau klasifikasi, cara memperoleh kaidah-kaidah khusus kepemilikan terdapat implikasi positif terhadap pengembangan ekonomi yang islami yang antara lain terjabarkan dalam berbagai formulasi penataan ekonomi yang berbasis syariah dan berorientasi pada kerakyatan. Itulah penjelasan singkat mengenai teori hak milik dalam perspektif fikih muamalah kontemporer. Selanjutnya, kami akan mengilustrasikan sebuah video mengenai teori tentang hak milik dengan konsep pembelian tanah guna diwakafkan menjadi mushola. Berikut videonya. 3, 2, 1, 0. Berapa ya? Kira-kira harganya 150 juta. Itu bisa dinego sih Mbak. Kalau kayaknya fix untuk beli mungkin sedikit lah untuk pengurangan harga. Nah, untuk ambil alih nama sertifikat dan surat-surat lainnya itu diurus saya sendiri atau enggaknya? Oh, itu sudah bersih dari saya Mbak. Jadi mbaknya tinggal bayar, nanti kami yang akan mengurus sudah terdapat tanah beserta balik nama dari sertifikat saya, sertifikat kakak saya. Jadi maksudnya saya beli itu buat diwakafkan menjadi masalah. Bisa kan tidak terdapat masalah ya, meskipun jauh jadinya saya berintian untuk mewakafkan tanah tersebut jadi bukan masalah. Tadi harganya berapa? 150. Kalau 1 juta bisa dinaikin lagi. Kira-kira berapa? 120 lah. Tapi itu udah bersih ya Mbak? Iya, sudah bersih. Mungkin seminggu itu sudah balik nama dari rumah saya ke tapi nggak diurus Begini Pak, maksud saya membawa Bapak Masjid itu saya ingin mewakafkan tanah ini untuk masalah kira-kira mekanisme untuk mewakafkan tanah itu seperti apa ya? Itulah cuplikan video yang dapat kami sampaikan tentang teori hak milik. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.